Kalau kerja keras saja menjamin kesuksesan, maka semua keledai itu sudah jadi milioner. Sebelum Jack Ma jadi bilioner, dia melamar kerja di 30 perusahaan berbeda, termasuk KFC, dan ditolak di semuanya. Setelah itu dia bekerja menjadi seorang guru, digaji 200.000 per bulan. Dia kerja dari pagi sampai malam, kerja keras, tapi tetap aja gak ada hasilnya. Yang mengubah hidup Jack Ma, bukannya dia kerja lebih keras, melainkan gabungan dari berbagai strategi, keputusan yang tepat, dan sedikit keberuntungan. Apa sih kunci sebenarnya dari kesuksesan? Kita harus bicara. Kita belak-belakan aja nih. Semua orang sukses itu memang kerja keras. Tapi nggak semua orang yang kerja keras itu sukses. Kenapa? Karena kerja keras itu hanya salah satu bagian dari rumus kesuksesan. Sukses adalah kerja keras dikali keberuntungan, privilege, timing, lingkungan, bakat, grit, strategi, networking, dan decision making. Jadi, kerja keras itu penting, tapi itu hanya pengalinya aja. Kalau misalnya faktor lainnya 0, maka hasilnya tetap akan 0. Kadang, garis finish yang kita kejar seumur hidup itu hanya garis start bagi beberapa orang. Jadi mereka punya pendidikan yang lebih baik, koneksi yang lebih baik, modal yang jauh lebih besar. Ini kenyataannya. Yang ngomong privilege itu tidak mempengaruhi kesuksesan, itu halu. Dan masih banyak faktor lainnya nih yang ada di luar kendali kita. Seperti contohnya bakat, lingkungan, dan situasi dunia saat itu. Tapi, kabar baiknya, sebenarnya masih banyak nih hal yang kita bisa kendalikan. Ini 5 hal yang bisa mengubah segalanya. Yang pertama itu, positioning. Jadi kita harus fokus pada masalah yang tepat. Dan berdiri juga di tempat yang tepat. Contohnya aja, bayangkan batu di pinggir jalan. Batu di pinggir jalan itu nggak ada harganya. Tapi coba bayangkan batu yang sama ditaruh di museum dengan cerita yang tepat. Maka batu itu nilainya bisa miliaran, tidak terkira. Ini sama seperti Jack Ma. Jack Ma yang menjadi seorang guru, itu nilainya cuma 200.000 per bulan. Sedangkan Jack Ma, sang pendiri Alibaba, itu nilainya biliaran dolar. Jadi sama nih dalam hidup kita. Kita harus bisa posisikan diri kita di tempat yang tepat, di mana nilai kita paling maksimal. Apakah sekarang kita sedang berada di pinggir jalan, atau sudah berada di dalam museum? Yang kedua, strategi. Ini juga nggak kalah penting nih. Kalau misalnya kita kerja dari pagi sampai malam nebangin pohon dengan kapak, ya itu mau sampai kapan selesainya? Ya harus pakai gergaji mesin dong. Harus hire banyak orang. Harus mulai bikin sistemnya agar efisiensi semakin tinggi. Harus jalin kerjasama dengan perusahaan lain juga. Jadi kita harus pikirin caranya agar bisa mendapatkan lebih banyak. Bukan seberapa banyak kita kerja, tapi seberapa efisien kita kerjanya. Seberapa efektif hasil yang bisa kita dapatkan. Dan yang ketiga, ini juga soal leverage. Gunakan alat, sistem, dan orang-orang yang bisa melipat gandakan nih hasil kerja kita. Apakah kita sudah pakai semuanya? Bangun koneksi dengan orang-orang yang bisa membukakan pintu. Cari mentor yang bisa memberikan arahan dari pengalaman puluhan tahun agar kita tidak membuat kesalahan yang sama. Buat semua sistem agar kita bisa otomatis kerjanya. Cari financing agar kita bisa punya modal yang tidak kita miliki. Jadi cari cara agar kita bisa kerja lebih cerdas, bukan kerja lebih keras. Dan yang keempat, soal timing. Jadi memang kita ini tidak bisa mengontrol kesempatan. Tapi kita bisa mempersiapkan diri agar kita siap saat kesempatan itu datang. Ini sama seperti kita sedang menunggu matahari terbit. Memang kita tidak bisa mempercepat waktu agar matahari terbit lebih cepat. Tapi banyak orang yang karena hal ini jadi lengah nih dia. Dia jadi ketiduran pada saat matahari itu terbit. Jadi mereka datang ke pantai dan berharap pas aja nih mataharinya pas lagi terbit mereka bisa lihat. Kalau misalnya kita memang serius ingin mencapai target kita, maka kita harus punya sistem juga dong, harus punya rencana. Ya kita harus pasang alarm, harus persiapkan kopi, harus bawa payung juga, gimana jaga-jaga kalau misalnya hujan. Dan kalau misalnya persiapan kita sudah benar-benar matang nih, kita malah bisa membuat kesempatan sendiri. Jadi contohnya seperti matahari, menunggu matahari terbit tadi. Itu kalau kita benar-benar siap, kita bisa punya helikopter. Kita jadi kejar dulu matahari terbitnya. Atau kita malah naik pesawat, pergi ke time zone lain yang pas mataharinya lagi terbit. Jadi kok semakin siap kita, semakin kita bisa akses banyak kesempatan yang orang lain tidak bisa akses. Jadi dalam hidup ini juga sama. Coba tanyakan kepada diri sendiri. Apakah kalau kesempatan ini datang, kita sudah siap nih untuk menggapainya? Dan yang kelima, ini adalah soal grit. Jadi kalau untuk bahasa Indonesianya yang paling dekat mungkin tekad lah ya. Cuman ini juga nggak 100% sama. Grit ini adalah kombinasi antara passion dan kegigihan
untuk mengejar target yang kita inginkan. Kita pasti akan gagal, jatuh, dan ragu nih. Bahkan mungkin kita ingin menyerah. Tapi kalau misalnya kita punya grit, kita yakin kepada diri kita sendiri nih, kalau kita bisa mampu untuk mencapai target itu. Jadi orang yang dengan grit ini tahu kalau misalnya gagal itu bukan akhir, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Jadi orang yang punya grit ini berani untuk menghancurkan segala rintangan yang ada di jalan. Mau mereka ketemu tembok, mereka hancurkan tembok. Jadi mereka berani berubah, berani beradaptasi, berani mengambil segala resiko agar bisa mencapai tujuannya. Jadi, bagaimana caranya kita bisa aplikasikan nih semua hal itu ke kehidupan kita? Yang pertama, kita harus evaluasi dulu nih posisi, strategi, dan kondisi kita saat ini. Jadi mulai dari cek-cek lagi nih, dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah, seperti contohnya bakat, privilege, koneksi yang kita sudah punya sekarang, dan sebagainya. Jadi kita cek dulu nih kondisi kita saat ini. Apakah kita sudah memakai semuanya secara maksimal? Atau jangan-jangan malah kita tidak memakai bakat kita tidak pakai koneksi kita. Selanjutnya, kita juga harus cek nih, apakah kita sudah memposisikan diri kita secara tepat? Atau jangan-jangan kita malah masih menjadi batu di pinggir jalan nih. Kita cek juga nih, untuk posisi kita saat ini, apakah industri kita ini di 10-20 tahun ke depan akan ada perubahan besar yang terjadi? Dan apakah kita bisa mengambil kesempatan di perubahan itu? Apa strategi kita yang sekarang ini sudah efektif nih? Atau kita malah jalan di tempat? Dan yang selanjutnya, kita harus cari leverage. Jadi kita harus cari nih, apa yang bisa memberikan hasil lebih dari kerja keras kita. Jadi coba kita cari apakah ada caranya nih untuk membuat konten yang bisa menghasilkan selagi kita tidur. Apakah kita bisa pakai AI dan sebagainya nih untuk mengautomasi kerja-kerja kita, jadi beban kerjanya berkurang, kita bisa dapat lebih banyak. Atau apakah kita bisa menggunakan koneksi kita nih agar kita bisa dapat modal dan dapat exposure nih yang tidak kita miliki sebelumnya. Dan selanjutnya, kita harus tentukan target dan implementasi sistem. Jadi target itu memberikan arahan. Sistem itu yang menuntun kita menuju arahan itu. Jadi kita harus buat langkah step by step-nya yang benar-benar jelas yang bisa kita ikuti setiap harinya. Lengkapi itu semua dengan deadline dan metode nih untuk meminimalisir kegagalannya dan memaksimalkan kemungkinan suksesnya. Dan yang paling terakhir, ini yang paling penting juga, adalah agar kita konsisten dengan grit. Kita pasti akan menemui kegagalan, pasti akan ada hambatan di tengah jalan. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa tetap maju, tetap konsisten, tetap mengejar tujuan kita. Jadi, kalau misalnya kita lelah, burnout, dan merasa tidak ada progres, itu mungkin bukan karena kita malas, tapi karena kita percaya kebohongan kalau kerja keras itu satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Kesuksesan itu memang tidak terpisah dari kerja keras, tapi kerja keras bukan segalanya. Jadi ya benar, kita harus kerja keras, tapi harus kerja pintar juga, kerja dengan leverage, kerja dengan arah yang tepat, dan yang paling penting, jangan pernah berhenti. Dari teman-teman sendiri coba ceritakan deh, apa hal yang selama ini kalian sudah kerja keras nih, tapi belum membuahkan hasil? Setelah dengar video ini, apakah kalian sudah ada strategi nih ke depannya mau membuat perubahan apa? Ayo ceritakan di kolom komentar ya, agar kita bisa belajar bareng-bareng. Dan setelah kalian dengar video ini dan kalian penasaran nih, bagaimana caranya buat sistem yang benar? Kebetulan kita sudah ada buat videonya ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk cara membuat sistem yang bagus, agar kalian bisa mencapai target kalian secara konsisten, ayo klik videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.